Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Anikulati. Saya dari K1. Di sini saya akan membahas teori-teori intelijensi. Sebelum itu, apa sih intelijensi itu? Intelijensi adalah kemampuan untuk belajar dan menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Terus, apa sih pentingnya untuk memahami berbagai teori? Berbagai teori itu membantu kita menilai intelijensi secara menyeluruh dan mengembangkan potensi individu secara optimal. Next, ada teori faktor. Charles Perman mengajukan teori faktor yang menyatakan bahwa intelijensi terdiri dari faktor umum dan faktor spesifik. Faktor umum mewakili kemampuan kognitif dasar yang mempengaruhi semua aspek intelijensi. Faktor spesifik mewakili kemampuan khusus dalam bidang tertentu seperti kemampuan verbal. Yang keempat ada pengaruh genetik dan pendidikan. Teori unifaktor. Alfred Binet, intelijensi sebagai kemampuan fungsional, adaptasi dan penyelesaian masalah. Teori ini menekankan kemampuan mental untuk beradaptasi dengan lingkungan dan memecahkan masalah. Di sini ada teori multifaktor yang diusul menurut Edward Leonardi percaya bahwa intelijensi adalah hasil dari hubungan neural antara stimulus dan respon. Kemampuan terpisah menekankan bahwa intelijensi terdiri dari berbagai kemampuan terpisah yang dapat diukur dan dikembangkan. Terus ada pengaruh pengalaman. Dengan adanya pengalaman di pembelajaran, mampu untuk mengembangkan kemampuan intelijensi kita. Next, ada teori kecerdasan majemuk. Ada musikal, ada visual spasial, ada interpersonal, ada logika matematika. Dari musikal, mampu untuk memahami dan menciptakan musik. Terus yang kedua ada visual spasial. Mampu untuk berpikir dan berimajinasi. Dan ada interpersonal, mampu memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Dan terakhir ada logika matematika, mampu untuk berpikir logis dan memecahkan masalah matematis. Next, kecerdasan majemuk yang diperkenalkan oleh Howard Gardner. Beliau mengusulkan bahwa kecerdasan manusia tidak hanya satu jenis, melainkan ada 8 jenis kecerdasan. Yaitu ada kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematis, ada kecerdasan spasial, ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan kinestetik, ada kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan intrapersonal, dan naturalis. Jadi, kecerdasan linguistik itu kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan logika, matematika, mampu berpikir logis, mengidentifikasi pola, dan memecahkan masalah matematika. Ada yang ketiga, kecerdasan visual spasial, membayangkan dan memvisualisasikan ruang dalam pikiran. Kecerdasan kinestetis, mengendalikan gerakan tubuh dan keterampilan fisik. Yang kelima, kecerdasan musikal, mengenali pola nada, ritme, dan suara. Kecerdasan interpersonal, mampu memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Intrapersonal, memahami diri sendiri, emosi, dan tujuan pribadi. Yang kedelapan ada kecerdasan naturalis. Mampu mengenali pola di alam seperti flora, fauna, dan lingkungan. Next, apa sih pentingnya memahami kecerdasan majemuk itu?
Baik, di sini ada 3, yaitu menghormati keunikan, pendidikan personal, dan mendorong potensi. Menghormati keunikan, setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda dan potensi yang unik. Terus yang kedua ada pendidikan personal. Penting untuk membangun pendekatan pendidikan yang sesuai dengan kecerdasan individu. Yang ketiga ada mendorong potensi. Memahami kecerdasan majemuk kita dapat mendorong perkembangan potensi individu. Next ada kecerdasan emosional. Di sini ada 5. Yang pertama ada sadar diri, manajemen diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Next, kesimpulannya adalah dari teori intelijensi ini mampu memberikan pemahaman yang lebih kompleks tentang kemampuan manusia. Memahami berbagai teori dan kecerdasan majemuk membantu kita menghargai keunikan setiap individu dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.